القرب فيها ذل روح بالعشية ذه مجالس بها غافر الزلل والخطية ذه مجالس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا علما نافعا يوصلنا إليك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن كتاب رياض الصالحين الإمام محي الدين يحيى بن شرف الدين الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Sampai kepada perkataan beliau an Abi Musa, hadis yang ke-16. An Abi Musa diriwayatkan daripada Abi Musa Abdullah bin Qais, nama beliau Abdullah bin Qais. Sudah terdahulu keterangan tentang terjemah beliau atau manaqib beliau, Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, semoga meridhai oleh Allah, anhu daripada beliau meriwayatkan anin Nabi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah menyabdakan, innallaha ta'ala, bahwasanya Allah taala yabsutu yadahu. Asal makna yabsutu yadahu kan apa? Menghamparkan tangan. Asal makna kan kalau dari segi bahasa kan menghamparkan tangan. Tapi bisa kita artikan yabsutu yadahu, memberikan kesempatan yang luas untuk mendapatkan rahmat dan keampunan. Yabsutu yadahu, memberikan kesempatan yang luas untuk mendapatkan rahmat dan keampunan. Innallaha ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala yabsutu yadahu, memberikan kesempatan yang luas untuk mendapatkan rahmat dan keampunannya bil laili, di malam hari. Jadi Allah di malam hari membukakan kesempatan yang luas untuk hamba-hambanya untuk bisa mendapatkan rahmat dan keampunan. Kenapa Allah buka kesempatan yang luas kepada hambanya untuk mendapatkan rahmat dan keampunan di malam hari? Itu liyatuba musiun nahar, agar bertaubat musiun nahar, orang yang membuat kejahatan, orang yang melakukan keburukan an-nahar, di siang hari. Jadi di malam hari Allah bukakan daripada kesempatan yang luas, daripada kesempatan yang luas untuk mendapatkan keampunan dan rahmat.
Nah, Allah bukakan di malam hari. Kenapa jadi Allah bukakan di malam hari? Agar orang-orang yang melakukan keburukan di siang hari mereka ada mempunyai kesempatan untuk bertobat. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya sangatlah pengasih dan sangatlah penyayang. Yang mana seperti kita ketahui manusia terkadang kalau kita tersalah kepada mereka, mereka itu malah menutup akan keampunan mereka. Ketika kita malah mempunyai banyaknya kebaikan, ketika kita melakukan satu kesalahan kepada seseorang, maka dia akan melupakan semua kebaikan yang kita pernah lakukan. Itu yang namanya apa? Manusia. Ketika kita sudah sering melakukan kebaikan kepada mereka, setelah itu satu kali aja kita melakukan kesalahan, sudah seakan-akan satu kesalahan itu menghapus semua kebaikan yang pernah kita lakukan. Nah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika kita banyaknya mempunyai dosa, kita satu kali aja melakukan kebaikan, Allah bisa mengampuni kita seakan-akan kita gak pernah melakukan kejahatan apapun. Kita banyak melakukan kemaksiatan, satu kali aja tobat bisa menghapus seluruh dosa. Ini perbedaannya Allah sama manusia. Kalau manusia kita melakukan kepada mereka kebaikan, satu kesalahan langsung bisa menghapus semua kebaikan yang pernah kita lakukan kepada mereka. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah memberikan kesempatan yang luas untuk mendapatkan rahmat dan keampunan bin nahar di siang hari. Liyatuba musi'ul lail, agar bertaubat musi'ul lail oleh orang yang melakukan kejahatan al-laili di malam hari. Jadi di siang hari pun juga ada terbuka pintu yang sangat luas daripada pintu taubat. Ada kesempatan yang luas bagi kita bertaubat juga di siang hari bagi yang melakukan kejahatan di malam hari. Artinya apa sekarang? Berarti di 25 waktu 24 jam selalu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu bagi kita tobat. Yang melakukan kesalahan di siang hari, di malam hari bisa dia bertobat. Terbuka luas baginya pintu kesempatan untuk mendapatkan rahmat dan keampunan. Begitu juga di siang hari, bagi yang melakukan kejahatan di malam hari, di siang hari Allah membentangkan, Allah membukakan daripada kesempatan yang luas, daripada keampunan dan rahmat kita untuk bisa kita bertobat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang namanya keampunan di malam hari, di siang hari selalu dibuka luas kesempatan daripada kesempatan kita untuk mendapatkan rahmat dan keampunan. Hatta sampai kapan itu? Kata Nabi, hatta tatlu asy-syamsu, sehingga terbit asy-syamsu oleh matahari min maghribiha, dari tempat tenggelamnya. Sampai terbit matahari dari tempat tenggelamnya. Yang mana ini kan nanti akan terjadi di ketika dekat sudah yang namanya kiamat, itu sudah ditutup daripada pintu taubat. Ketika matahari seperti kita ketahui yang namanya matahari terbit daripada masyrik. Nah, nanti akan tenggelam di maghrib. Nah, ketika nanti akhir zaman ketika nanti sudah dekat kiamat, terbalik. Biasanya ini tempat terbit matahari, ternyata sekarang ini malah tempat tenggelamnya matahari. Ini tempat tenggelam sekarang menjadi tempat terbit. Yang dulunya tempat tenggelam, sekarang malah itu terbit daripadanya matahari. Nah, kalau sudah matahari itu terbit dari tempat tenggelamnya, maka pintu taubat sudah ditutup. Kenapa? Karena sudah cukup kemarin Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang lama, dengan bertahun-tahun memberikan kesempatan kepada seorang hamba untuk bertobat. Adapun sekarang sudah
nyata daripada hakikat bahwasanya apa yang jahat mereka akan mendapatkan imbalan daripada kejahatannya. Orang yang baik mereka itu akan mendapatkan imbalan daripada kebaikannya. Sekarang nggak ada lagi yang samar, maka sekarang nggak ada lagi ujian, maka nggak ada lagi yang namanya pintu tobat. Kita sekarang di dalam kehidupan dunia kan sekarang kita hidup dan kita menjalani akan sebuah ujian, yang mana kita Allah Subhanahu Wa Taala menguji kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala mengirim kepada kita akan Nabi Muhammad SAW, Allah mengirim kepada kita akan cahaya Islam. Nah, sekarang ketika kita melihat akan cahaya Islam, sekarang kita itu diuji di dalam kehidupan dunia. Apakah kita akan mengikuti jalan kebenaran atau enggak? Yang mana tentunya nanti namanya keimanan itu kan berkaitan dengan hati. Pasti ada beberapa perkara-perkara yang pastinya kita yakinin itu benar. Allah Subhanahu Wa Taala ada. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat baqa. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat qidam. Nah, ini kan sesuatu yang sifatnya pasti. Yang ini sesuatu yang sifatnya diyakini dengan akal kita. Nah, di sana ada perkara-perkara yang sifatnya diimanin oleh kita. Ketika kita sudah yakin akan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita mengimani akan sesuatu yang gaib yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini sesuatu yang gaib kan sekarang ujian kepada kita. Kita tahu nanti ada hari kiamat. Kita tahu amal saleh akan diganjar, amal kejahatan juga akan diganjar. Sekarang keimanan kita, apakah dengan kuatnya iman kita akan beramal dengan amal yang baik. Seakan-akan kita melihat hakikat daripada itu semua. Sebenarnya kan kita nggak lihat. Apakah kita lihat pahala? Nggak melihat. Akan kita melakukan kebaikan. Apakah kita lihat saldo pahalanya? Nggak lihat. Kita melakukan kejahatan. Apakah kita sekarang lihat saldo kejahatannya? Enggak. Ini kan sekarang perkara yang bergantung dengan keimanan nanti. Seperkara yang nanti di akhirat. Nah, ketika datangnya matahari terbit dari tempat tenggelamnya, semua manusia akan yakin sudah bahwasanya yang dikabarkan Nabi itu semuanya benar. Nah, tapi kalau sudah perkara yang sangat jelas begitu kan nggak ada lagi perkara keimanan, keyakinan. Ya semua orang pasti akan percaya ketika itu. Kan nggak ada yang namanya ujian. Maka pintu ujian yang bahasanya itu kan jam ujian sudah berakhir. Pengen jawab soal nggak bisa lagi. Artinya pengen taubat nggak bisa lagi. Pengen jalan kepada jalan kebaikan nggak bisa lagi. Sudah waktunya berakhir. Waktu ujiannya sudah selesai. Rawahu Muslim meriwayatkan akan ini hadis Muslim. Imam Muslim. An Abi Hurairah diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga meridai oleh Allah, anhu daripada beliau, qala beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba, barang siapa taba bertaubat ia, qabla an tatlu'a, sebelum an tatlu'a bahwa terbit asyamsu oleh matahari, min maghribiha dari tempat tenggelamnya. Para siapa bertobat sebelum bahwa terbit matahari daripada tempat tenggelamnya. Apa? Taballahu alaihi, menerima taubat oleh Allah alaihi atasnya. Selama dia itu bertobat dan matahari belum terbit dari tempat tenggelamnya, taballahu alaihi, Allah menerima taubatnya. Allah menerima. Rawahu Muslim. Nah, akan tetapi yang namanya Allah menerima taubat itu daripada kemurahan beliau. Beliau dari kemurahan beliau, dari rahmatnya beliau mau menerima taubat kita. Bukan wajib kepada beliau untuk menerima taubat seorang hamba, bukan wajib. Tapi dari kemurahan beliau.
Nah, jadi jadi apa? Kalau taubatnya orang yang kafir itu pasti diterima. Taubatnya orang yang kafir artinya ketika orang kafir dia itu sekarang bertobat dengan masuk ke dalam agama Islam, maka pasti taubatnya itu diterima, disebutkan oleh ulama begitu. Adapun masalah taubatnya orang yang kita muslim, kan kita bertobat daripada dosa. Beda orang kafir, kan mereka itu taubat daripada kekufuran mereka. Artinya kan kalau mereka itu mengucapkan 2 kalimat syahadat pasti sudah diterima daripada taubat mereka dan diterima keislaman mereka. Adapun masalah dosa-dosa yang lain yang bukan kekufuran, kita melakukan dosa, setelah itu kita bertobat. Nah, ini masalah taubatnya kita apakah itu pasti diterima atau enggak? Ahli di sana ada khilaf di antara ahli sunnah wal jamaah. Nah, di antaranya sebagian ulama mengatakan bahwasanya diterimanya taubat kita atau enggak itu sesuatu yang madmun, sesuatu yang sangkaan besar aja. Tapi enggak yakin, enggak dipastikan diterima. Tapi kalau masalah seseorang kafir masuk Islam pasti diterima keislamannya. Jadi kalau seseorang yang melakukan dosa aja dia bertaubat, itu taubatnya itu diterima atau enggak itu masalahnya madmun, artinya sangkaan besar diterima. Karena memang enggak wajib atas Allah untuk menerima daripada taubat. An Abi Abdurrahman, diriwayatkan daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, semoga meridhai oleh Allah, anhuma daripada keduanya. Anin Nabi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qol, beliau bersabda, innallaha azza wa jal, bahwasanya Allah azza wa jal yaqbalu taubatal abdi, menerima taubatal abdi, akan taubatnya seorang hamba. Tapi itu kata Nabi, malam yughargir, selama tidak sampai roh ke hulqum, selama tidak sampai roh ke hulqum, selama tidak sampai roh ke tenggorokan. Nah, kata-kata yughargir itu kan daripada kata-kata ghargharah, daripada kata-kata ghargharah. Itu ghargharah itu apa sih sebenarnya? Ghargharah itu yaitu kita menjadikan air di mulut kita. Setelah itu kita adukkan itu air di tenggorokan. Bahasa kita kan, kita biasanya taruh air, kita kita minum, kita gok, itu kan. Nah, itu kan atau kita katakan apa bahasa kitanya itu? Growok kah? Growok, ya kan? Jadi selama tidak taubat seseorang hamba masih diterima selama dia itu belum growok-growokan. Kan hampir mati kan growok-growok bahasa kita. Nah, selama belum itu growok-growok maka diterima taubat seorang hamba. Itu asal mana kata-kata ghargharah. Aja menjadikan air di mulut, dan setelah itu dia udak-udakkan itu air, dia putar-putar itu air di tenggorokannya, di asal tenggorokan. Itu asal mana daripada ghargharah. Rawahu Tirmidzi, meriwayatkan akannya oleh Imam Tirmidzi, wa qala haditsun hasan, dan beliau mengatakan haditsun hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Wa an Zir bin Hubaysh, dan diriwayatkan daripada Zir bin Hubaysh. Ini seorang tabi'i. Zir bin Hubaysh ini adalah seorang tabi'i. Akan tetapi Zir bin Hubaysh ini walaupun dia tabi'i, artinya kan dia enggak ketemu sama Nabi, tapi dia itu orang-orang bahasanya orang yang dahulu juga. Artinya dia itu dikatakan pernah mendapati yang namanya zaman jahiliyah. Tapi mungkin enggak sempat ketemu sama Nabi.
Akan tetapi dia ini dikatakan apa? Sangatlah giat dalam menuntut ilmu, sampai-sampai Ubay bin Ka'ab di antara ulama para sahabat mengatakan, wahai Uzair, tidaklah wahai Zir, tidaklah engkau itu meninggalkan satu ayat pun kecuali engkau tanya tentang itu satu ayat. Artinya apa? Ini kan Ubay bin Ka'ab salah seorang ulama yang pompunian bahasa sekarang, artinya apa? Ahli dalam ilmu Quran. Nah, kata Ubay bin Ka'ab, engkau ini wahai Zir tidak meninggalkan satu ayat pun kecuali engkau tanya. Jadi selalu menanyakan akan masalah ayat-ayat suci Al-Quran kepada Ubay bin Ka'ab. Qala mengatakan ia Zir bin Hubaysh, ataitu Safwan, aku mendatangi Safwan bin Asal akan Safwan bin Asal. Safwan bin Asal salah seorang daripada sahabat. Safwan bin Asal, yang mana ini Safwan bin Asal disebutkan beliau itu ikut serta bersama Nabi SAW dalam 12 peperangan. Dan di antara keistimewaan Safwan bin Asal bahwasanya Abdullah bin Mas'ud pernah meriwayatkan sebuah hadis daripada Safwan bin Asal. Kan Abdullah bin Mas'ud kita kenal, ini salah seorang daripada ulama besar sahabat. Ternyata ulama besar daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah ngambil sebuah hadis daripada Safwan bin Asal. Radhiyallahu anhu, semoga meridhai oleh Allah anhu daripada beliau Safwan bin Asal. Nah, kata Zir apa? Aku mendatangi Safwan bin Asal, as'aluhu, menanya aku akannya Safwan bin Asal, anil mashi, daripada masalah menyapu, anil khufain apa? Alal khufain, atas dua khuf. Faqala, maka mengatakan ia Safwan bin Asal, ma ja'a bika ya Zir, apa yang menjadi sebab kedatangan engkau ya Zir, wahai Zir. Ma ja'a bika, apa yang menjadi sebab kedatangan engkau ya Zir, wahai Zir. Faqultu, maka aku katakan, ibtigha al-ilmi, menuntut al-ilmi, daripada ilmu. Aku sekarang datang pengen menuntut ilmu. Nah, sekarang disebut beliau akan menyebutkan fadilah menuntut ilmu. Faqala, maka mengatakan ia Safwan bin Asal, innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yasna. Innal malaikata, bahwasanya para malaikat, tad'u, meletakkan, ajnihataha, akan sayap-sayapnya, li talibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Ridhon bima yasna. Malaikat itu ridho bima yasna, dengan apa yang melakukan ia penuntut ilmu. Jadi ketika kita pergi mendatangi tempat majelis ilmu, malaikat itu menghemparkan bagi kita akan sayap-sayap mereka. Kenapa? Karena mereka itu ridho atas apa yang kita lakukan daripada menuntut ilmu. Jadi apa? Ini sebuah keagungan bagi penuntut ilmu. Malaikat aja menghemparkan sayap-sayap mereka bagi kita. Namanya disebutkan ada orang yang tidak percaya ini hadis. Maka dia apa? Kata dia, dari mana ada malaikat yang menghemparkan sayap. Setelah itu apa? Dia itu sengaja menggisang-gisangkan daripada kakinya. Kata dia pengen merusak daripada sayap malaikat. Ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala menunjukkan akan kebenaran ini hadis. Maka disebutkan apa? Ini orang ternyata setelah itu bengkak kakinya. Artinya apa? Malaikat benar-benar memuliakan bagi kita. Mereka itu benar-benar menghemparkan daripada sayap-sayap mereka bagi kita, orang-orang yang menuntut ilmu. Dan juga kan seperti yang disebutkan di hadis yang lain, ketika adanya majelis ilmu, adanya majelis zikir, ilmu itu termasuk zikir. Ketika adanya majelis zikir, artinya kan juga majelis ilmu. Nah, maka malaikat akan turun dan mereka itu akan menghemparkan sayapnya di atas kita, menutupi kita itu dengan sayap-sayap mereka, maka turunlah daripada ketenangan di dalam sebuah majelis ilmu. Jadi yang namanya majelis ilmu ada di dalamnya ketenangan.
Tapi seandainya kita nggak merasakan ketenangan itu bagaimana? Kita hadir majelis ilmu, ternyata nggak merasakan akan ketenangan. Maka itu jawabannya seperti yang biasanya kita pernah pelajari di dalam kitab Arba'in fi Usuluddin. Masalah-masalah ibadah misalnya kayak wudu kan pernah beliau menjelaskan Imam Ghazali. Kita di dalam wudu ada ketenangan kata beliau. Tapi seandainya kita nggak merasakan yang namanya ketenangan, ketenteraman yang di dalam wudu, berarti kata beliau hati kita yang terlalu kotor sehingga kita nggak merasa lagi. Yang namanya majelis ilmu ada ketenangan, tapi kadang-kadang kita nggak merasa. Kenapa? Berarti hati kita yang terlalu kotor. Itu yang namanya apa? Yang namanya keutamaan majelis ilmu ada ketenangan. Tapi ketenangan itu artinya ketenangan yang dirasakan di dalam hati, bukan ketenangan yang dirasakan mata sehingga tertidur, bukan. Ya kan? Jadi maksud ketenangan itu apa? Ketenangan hati. Ketika hati tenang, ya sebenarnya ketika hati tenang sebenarnya apa? Secara jujur kita katakan, ketika hati tenang, yang namanya tidur ya akan jarang terjadi. Yang namanya hati ketika tenang, maka yang namanya tidur akan jarang terjadi. Kenapa? Karena yang namanya tidur sebenarnya adalah sesuatu yang Allah jadikan sebagai penenang bagi kita. Sebagai apa? Sebagai penenang atau penenteram bagi kita. Kadang-kadang kan kita banyak konflik, banyak masalah. Ketika tidur ya sudah kelupaan. Nah, ada pun majelis ilmu. Ini sudah ada ketenangan di dalam hati kita. Ya kan? Maka enggak ada yang namanya tidur karena enggak perlu ketika itu. Yang namanya tidur di majelis ilmu. Kenapa? Karena ketenangan sudah hasil. Jadi ketenangan itu adalah ketenangan yang kita dapatkan di dalam hati kita. Faqultu maka aku katakan innahu bahwasanya qad hakka fi sadri telah hakka tergeritik bisa kita artikan kan tergeritik fi sadri di dalam dadaku artinya di dalam hatiku. Apa yang tergeritik di dalam hatiku? Al-mashu 'alal khufain masalah menyapu atas dua khuf. Ini kan masalah ilmu. Masalah menyapu daripada dua khuf, masalah fikih ini. Nah, masalah menyapu atas dua khuf ba'dal ghaid setelah buang air besar wal bauli dan setelah buang air kecil. Wa kunta dan adalah engkau Safwan bin Asal imra'an seseorang min ashabin Nabi daripada sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena engkau salah seorang sahabatnya Nabi, fajitu as'aluk, maka sekarang aku datang as'aluka pengen menanya kepada engkau. As'aluka menanya akan engkau. Hal sami'tahu apakah engkau mendengar akannya Nabi yadhkuru menyebutkan fi dzalika pada yang demikian itu masalah menyapu atas dua khuf setelah buang air besar dan setelah buang air kecil. Apakah Nabi menyebutkan fi dzalik pada yang demikian itu syai'an akan sesuatu? Qala mengatakan ya Safwan bin Asal, na'am ya kata Safwan bin Asal. Kana ya'muruna adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna memerintahkan kami. Idza kunna safaran apabila adalah kami safaran dalam keadaan dalam keadaan berlayar. Idza kunna safaran apabila adalah kami safaran dalam keadaan berlayar. Au musafirin atau riwayat yang lain musafirin kami dalam keadaan berlayar. Kami adalah orang-orang yang berlayar. Ada riwayat safaran, ada riwayatnya musafirin. Idza kunna safaran au musafirin apabila kami berlayar. Nabi memerintahkan Allah nanzi'a khifafana bahwa kami itu tidak mencabut khifafana akan khuf kami. Salah satu ayam dalam jangka waktu 3 hari walayalihinna dan 3 malam. 3 hari 3 malam gak usah dicabut akan yang namanya khuf. Cukup kalau pengen berwudu basuh muka, basuh tangan,
sapu kepala, setelah itu apa? Sapu kaki. Gak perlu dicabut apa khufnya, dibasuh kaki, gak perlu. Cukup apa? Disapu aja khufnya dengan tangan yang sudah dibasahin. Itu kan. Jadi apa Nabi mengajarin, Nabi memerintahkan kepada kami bahwa kami enggak mencabut akan khuf kami dalam jangka 3 hari 3 malam. Illa kecuali min janabah daripada junub. Kalau memang kena junub baru sekarang copot yang namanya khuf. Karena yang namanya janabah itu kan hadas besar itu kan memutus daripada pemakaian khuf. Lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Akan tetapi kami tidak mencabut. Min ghaitin dari karena buang air besar, wa baulin dan dari karena buang air kecil, wa naumin dan dari karena tidur. Jadi yang diajarkan Nabi bahwasanya kami hanya tidak mencabut khuf itu kecuali janabah. Yang diajarkan Nabi kami tidak mencabut khuf itu dalam jangka 3 hari 3 malam kalau dalam keadaan belayar. Kecuali janabah baru kami copot yang namanya khuf. Adapun ketika adanya buang air besar atau buang air kecil atau tidur, nah setelah itu kan pasti kan terjadi namanya hadas kecil. Nah apakah nanti kalau sudah berhadas kecil dia itu pengen wudu harus mencabut khufnya? Gak perlu. Kalau janabah baru harus dicabut yang namanya khuf. Ini kan masalah pelayaran. Yang namanya masa memakai khuf dalam pelayaran adalah 3 hari 3 malam. Adapun kalau bukan dalam keadaan pelayaran, dalam keadaan mukim, maka yang namanya khuf hanya dipakai dalam jangka 1 hari 1 malam aja. Setelah itu faqultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an. Mungkin ini nanti kita akan lanjutkan pada pelajaran akan datang. Ada acara di belakang, jadi setelah ini kita langsung baca sirah supaya sempat keduanya akan dibaca. Ya sampai sini dulu. Insyaallah nanti ini hadis kita lanjutkan pada pelajaran akan datang. اللهم صل وسلم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ومن كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل للإمام يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Sampai kepada perkataan beliau an Abi Shuraih, diriwayatkan daripada Abi Shuraih annahu bahwasanya beliau qala mengatakan li Amr bin Sa'id bagi Amr bin Sa'id wa huwa dan ia siapa? Ia Amr bin Sa'id ya bahasul bu'usa mengirim al-bu'usa akan utusan-utusan ila Makkah ke kota Makkah. Jadi Amr bin Sa'id ini ya bisa kita katakan dari sini
Beliau itu adalah seorang pemimpin di sebuah tempat, di sebuah negeri yang mana ini di luar kota Mekah. Nah, ini Amr bin Sa'id mengirim akan utusan-utusannya ke kota Mekah. Ya Allah alam, ini pada zaman kapan? Apakah mungkin ada konflik ketika itu sehingga dia mengirim utusan ke kota Mekah untuk menyerang beberapa orang di Mekah. Ya kan, dari segi pahaman ini kisah. Nah, ketika Amr bin Sa'id mengirim akan utusan-utusan ke Mekah, maka berkata oleh Syuraih bin Adi. Kata Syuraih bin Adi, "Idzan li, berikanlah izin kepadaku. Ayyuhal amir, wahai seorang pemimpin. Izin apa? Uhdithuka qaulan. Aku pengen menyebutkan kepada engkau qaulan, akan sebuah perkataan. Qama bihi, bangun mengatakan dengan itu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah bangun mengatakan ini kata-kata? Al-ghada min yaumil fathi, di esok harinya dari setelah hari Fathu Mekah. Jadi setelah selesai peperangan Fathu Mekah, kan pembukaan kota Mekah, yang mana kota Mekah kan dulu dikuasai oleh orang-orang kafir. Setelah itu dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi masuk ke dalam kota Mekah. Ketika itu kan orang-orang kafir sudah, mereka itu nggak bisa melawan akan Nabi dan para sahabat yang sangat luar biasa banyaknya. Nah, setelah ini, setelah terbuka kota Mekah, di esok harinya Nabi ngomong. Apa yang dikatakan Nabi? Jadi kata al-ghada min yaumil arafah, di esok harinya dari setelah hari Fathu Mekah, Nabi mengatakan akan sebuah perkataan yang mana fasami'atuhu udunaya, mendengar akannya itu perkataan Nabi udunaya oleh dua telingaku. Wa wa'ahu qalbi, dan mengingat akannya itu perkataan qalbi oleh hatiku. Wa absarathu aynai hina takallama bih, dan melihat akannya aynaya oleh dua mataku hina takallama, ketika Nabi itu mengatakan bihi, dengan itu perkataan. Apa perkataannya Nabi di dalam itu perkataan dulu? Annahu, bahwasanya Nabi di situ hamidallah, memuji Allah dulu. Wa asna alaih, dan Nabi asna alaih sama aja memuji alaihi, atasnya Allah. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan inna Makkah harramahallah wa lam yuharrimhan nas, bahwasanya kota Makkah harramahallah, mengharamkan akannya oleh Allah, menjadikannya negeri haram oleh Allah. Allah yang menjadikan Makkah itu negeri haram. Wa lam yuharrimhan nas, dan tidak mengharamkan akannya oleh manusia. Bukan manusia menjadikan kota Makkah itu negeri haram, bukan. Tapi yang menjadikannya negeri haram adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kan kita kenal haram Allah. Fala yahillu limri'in, maka tidak halal, gak boleh, limri'in, bagi seseorang pun, yu'minu billah, yang mana dia itu beriman dengan Allah, wal yaumil akhir, dan dia itu beriman dengan hari akhir, gak boleh, tidak halal baginya an yasfika biha daman, bahwa dia itu menumpahkan biha, di kota Mekah, daman akan darah, karena ini tanah haram, diharamkan oleh Allah. Wala ya'dida biha syajaratan, dan tidak boleh juga memotong ia biha, di kota Mekah, syajaratan, akan pohon. Nah, setelah itu kata Nabi, fa in ahadun, maka jikalau ada seseorang, tarakhasa, dia itu membolehkan, dia itu mengsahkan, dia membolehkan, mengesahkan yang namanya peperangan di dalam kota Mekah. Kenapa alasannya? Liqitali Rasulillah, karena peperangan yang sudah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seandainya kata Nabi, ada orang kata dia boleh aja perang di kota Mekah,
Kenapa kata dia boleh perang di kota Mekah? Kata dia buktinya Nabi pernah di dalam pada hari Fathu Mekah memerangi akan orang Mekah. Berarti kata dia boleh aja kita memerangi kota Mekah. Nah, jikalau ada orang yang berkata dengan demikian, dia berdalilkan dengan yang demikian, apakah boleh berdalil dengan itu? Kata Nabi, faqulu lahu, maka katakan kepadanya, innallah, bahwasanya Allah adzina li rasulih, mengizinkan bagi rasulnya, Allah mengizinkan bagi rasulnya, walam ya'zan lakum, dan Allah enggak mengizinkan bagi kalian. Ini Nabi memang Allah mengizinkan untuk melakukan peperangan di kota Mekah, sekalipun Mekah kan adalah negeri haram. Allah mengizinkan bagi Nabi dan Allah enggak mengizinkan bagi kalian. Jadi seandainya ada orang dia itu pengen berperang di kota Mekah, berdalilkan Nabi pernah berperang, katakan, kata Nabi sendiri yang memesankan kepada kita. Kata Nabi, katakan kepada mereka, Allah mengizinkan kepada Rasulnya dan tidak mengizinkan kepada kalian. Wa innama, dan hanya saja, adzina, Allah mengizinkan, li, bagiku, kata Rasulullah, sa'atan min nahar, hanya sesaat, min nahar, dari siang hari. Allah hanya mengizinkan sesaat aja dari siang hari. Wa qad adat, dan sungguh adat kembali, hurmatuha, keharamannya Mekah. Al yauma, pada hari ini, kahurmatiha, seperti keharamannya, bil amsi, di hari sebelumnya. Artinya apa? Seperti keharamannya sebelum terjadi Fathu Mekah. Jadi apa, ketika terjadi Fathu Mekah aja dibolehkan oleh Allah untuk melakukan peperangan. Dibolehkan Allah. Setelah selesai Fathu Mekah, maka kembali lagi kota Mekah menjadi negeri haram. Enggak boleh terjadi di dalamnya peperangan, enggak boleh dicabut pada kota Mekah yang namanya pepohonannya, enggak boleh. Jadi seandainya ada seseorang berdalilkan pengen berperang di kota Mekah, alasannya karena Nabi melakukan peperangan, Nabi sendiri sudah mengajarkan kepada kata Nabi, katakan kepada mereka, Allah mengizinkan kepada Rasulnya aja. Allah gak mengizinkan kepada kalian. Allah hanya memberikan izin kepadaku, Nabi Muhammad, sesaat aja daripada siang hari. Dan sekarang sudah kembali ke haraman kota Mekah seperti sebelum terjadinya Fathu Mekah. Haram lagi kembali sudah ke haramannya. Wal yuballighu syahidu al-ghaiba, dan hendaklah menyampaikan asy-syahidu oleh yang menghadiri daripada ini peristiwa, yang mendengar perkataan Nabi di dalam ini peristiwa. Hendaklah mereka itu mengabarkan al-ghaiba kepada orang yang ghaib, kepada orang yang tidak menghadiri daripada itu peristiwa. Kita nggak hadir ketika itu, kita nggak syahid, tapi kita sekarang apa? Daripada kita itu adalah orang yang ghaib, tapi kita sampai kepada kita. Wal yuballighu syahidu al-ghaiba, dan hendaklah menyampaikan oleh orang yang menyaksikan al-ghaiba, akan orang yang tidak hadir. Pak, sampaikan ini pesan kata Nabi. Wa fi musnad Abi Dawud, dan disebutkan di dalam kitab Musnad Imam Abi Dawud At-Tayalisi, min riwayat Abdullah bin Zubair, daripada riwayat Abdullah bin Zubair, wa rafa'ahu, dan mengangkat beliau hu akannya ini hadis. Jadi Abdullah bin Zubair kan seorang sahabat, tapi beliau rafa'ahu, mengangkat akan ini hadis. Artinya apa? Dijadikan beliau itu hadisnya hadis marfu. Beliau angkat kepada Rasulullah, beliau nisbahkan kepada Rasulullah. Apa hadisnya? Anna salata, bahwasanya salat, fil masjidil haram, di masjidil haram, tafdulu, itu melebihi dalam segi pahalanya, kan itu melebihi ala salati, atas salat, fi ghairihi, pada selain kota Mekah. Jadi yang namanya salat di kota Mekah itu melebihi dalam segi pahalanya atas salat di tempat selain kota Mekah. Bagaimana melebihinya? Kata Nabi, bimi'ati alfi salatin, dengan bahwasanya salat di Mekah berpahalakan 100.000 salat. Bimi'ati alfi salatin, dengan bahwasanya salat di Mekah berpahalakan 100.000 salat. 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 100.000 salat.
Wa husiba dan dihitung zalika akan yang demikian itu 100.000 kali sholat. Itu dihitung orang. Nih kalau 100.000 sholat itu berapa hari? Nah itu dihitung. Fabalagat maka sampailah salatun wahidatun, satu kali salat aja fil masjidil haram yang dilaksanakan di Masjidil Haram itu umrah 50 wa 50 sanah wa 6 ashhur wa 20 yauman. Itu seukuran umrah, seukuran umur 50 wa 50 sanah, 55 tahun, wa 6 ashhur dan 6 bulan, wa 20 sanah dan 20, wa 20 lailah dan 20 malam. Jadi seandainya seseorang dia itu melakukan sholat setiap hari, selalu mengerjakan sholat dalam jangka apa? 55 tahun, 6 bulan, 20 malam. Maka kalau ditotalkan semuanya apa? Itu ternyata 100.000 kali sholat. Nah ini 100.000 kali sholat bisa kita hasilkan dengan sekali sholat saja di Masjidil Haram. Ya kata kita ya susah, kata kita kan kita nggak di sana, susah untuk apa menghasilkan ini fadilah. Ya sebenarnya kan kalau kita pengen ya bisa aja kita mendapatkan fadilah yang agung walaupun kita di sini. Kalau kita ada kesempatan ke Masjidil Haram, kita beli sejadah. Kalau kita ada kesempatan ke Haram, kita beli sejadah. Nanti kita pergi ke masjid, kita hamparkan sejadah kita niatkan ini sejadah diwakafkan menjadi masjid. Maka ini sejadah kita hukumnya seakan-akan Masjidil Haram. Dimanapun kita salat nanti kita hamparkan sejadah kita sudah dihitung seakan-akan kita sekarang salat di Masjidil Haram. Iya kan? Pengen salat di Masjid Nabawi, kita beli sejadah. Kita di Madinah beli sejadah. Nanti kalau kita di masjid kita hamparkan sejadah kita niatkan ini sejadah wakaf menjadi masjid. Ini sekarang terhitung jadi sejadah kita itu jadi Masjid Nabawi. Kita bawa di mana kita sholat, kita terhitung seakan-akan sholat di Masjid Nabawi, pahalanya dapat kita, ya kan? Yang penting kita sejadah kita hamparkan dan kita niatkan menjadi wakaf. Tapi kalau kita sudah niatkan jadi wakaf berarti sekarang bukan milik kita. Sekalipun sekarang di tangan kita. Artinya apa? Ketika kita bukan milik kita, nggak boleh kita jual. Kan bahaya juga kadang-kadang kan orang pengen ya sudah kalau begitu kata dia beli sejadah banyak-banyak nanti di Haram hamparkan niat jadi wakaf. Nanti dijual kata dia nih harganya satu sejadah satu sejadah 5 juta. Kenapa? Kata dia nih kalau kamu sholat dapat pahala banyak nih. Gak bisa didagangkan begitu. Kenapa? Karena sekarang wakaf bukan milik dia. Bukan milik dia lagi. Tapi ini bisa kita amalkan supaya kita mendapatkan pahala. Ya kan? Saya yang rugi kita datang ke sana, gak ada bahasanya? Oleh-oleh. Kan ada oleh-oleh sejadah. Ini pahala kalau kita sholat ya pahalanya gede, ya kan? Kan kalau kita ke sana terus ya susah, kan perlu biaya. Tapi kita bisa dapatkan pahala yang besar ketika kita hamparkan sejadah kita dan kita niatkan menjadi wakaf. Kita niatkan wakaf ini sejadah menjadi masjid, ya kan? Kan yang namanya masjid itu mudah aja. Bahkan ketika kita punya ruangan di rumah. Ketika kita punya ruangan di rumah, kata kita, aku niatkan ini ruangan menjadi masjid, bisa. Tapi karena kita ini enggak kita bawa ke Masjidil Haram ya masjid biasa, bukan pahalanya kayak Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, enggak. Tapi kita kalau kita di rumah, kita ada ruangan, kita ini tempat aku wakafkan menjadi masjid. Nah ketika kita masuk ke dalam itu tempat, kita niat i'tikaf, dapat pahala i'tikaf. Karena Karena ini tempat sudah menjadi masjid. Tapi berarti kalau dia mati, yang punya rumah, ini ruangan nggak bisa diwarisin oleh nggak bisa dijual. Jangan sampai anak-anaknya nanti ketika wafat ayahnya kata mereka ini rumah kita jual. Sama musola yang ada di rumah yang sudah diwakafkan jadi masjid dijual nggak boleh. Karena ini kan sekarang jadi milik Allah bukan milik mereka. Ya kan?
Jadi yang perlu diperhatikan begitu. Yang perlu diperhatikan sesuatu yang diwakafkan berarti kan bukan milik dia lagi. Jadi apa? Gak bisa dijual. Tapi dipakai bisa, tapi dijual enggak. Jadi apa? Di rumah kita bisa masih mendapatkan pahala yang namanya apa? Pahala i'tikaf di masjid ketika kita wakafkan sebuah tempat menjadi masjid. Nah. Wala yusqit dan itu juga tidak menggugurkan. Apa? Wala yusqitu dan tidak menggugurkan hadzat tadaifu oleh ini gandaan. Ini tidak menggugurkan syai'an akan sedikit pun minal fawaid daripada salat-salat yang ketinggalan. Kama yatakhayyaluhu sebagaimana menghayalkan, sebagaimana membayangkan. Katsirun minan nas oleh kebanyakan minal juhal daripada orang-orang yang bodoh. Jadi sekalipun kata kita ini sholat di Masjidil Haram, satu kali sholat seperti 100.000 kali sholat, bukan berarti ketika dia itu sudah satu kali sholat di Mekah kata dia, ya aku pernah punya qadhaan kata dia, 10 hari gak sholat zuhur. Kata dia aku sudah sholat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 sholat. Gak perlu lagi diqadha kata dia, gak bisa. Tetap yang namanya qadha itu wajib diqadha. Yang namanya pahala ini gak bisa menggugurkan daripada kewajiban daripada qadha salat. Jadi ini beliau ingatkan kita karena memang kadang-kadang ada orang-orang yang bodoh menyangka begitu. Kata dia ya kalau sudah kita salat di Masjidil Haram 100.000 pahala terhitung 100.000 salat. Aku pernah kata dia 1 tahun dulu masih jadi misalnya jadi preman atau jadi gak pernah salat, gak usah diqadha lagi, tetap harus diqadha. Ya kan? Tetap harus diqadha. Sekalipun ini sekarang dia satu kali salat dihitung 100.000 kali salat, tapi enggak menggugurkan kewajiban daripada qadha salat, enggak. Nah, jadi ini nabbaha alaihi an-Nawawi, mengingatkan alaihi atas ini perkara bahwasanya itu tidak menggugurkan daripada salat qadhaan. Itu tidak menggugurkan. Yang nabbaha alaihi mengingatkan, memperingatkan alaihi atasnya an-Nawawi oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Mungkin sampai sini, mudah-mudahan yang kita pelajari bisa dipaham, manfaat berkah insyaallah. الفاتحة بنية الفتوح ونوح والرسوخ وصالح الجسد وروح وتوبة النصوح وبنية القبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح الشام ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقواربنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فكهنا وفكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا فأهل الغدر أنت وذكر، رب وفقنا وفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما وأقل أتقيا علما، نرضى بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا من
منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت وأكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا التوبة تكسز كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عد الحب وآله وصحبه عداد تشي الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه زنة عرشه ومداد كلماته